Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai bagi kita semua. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber, yang dimana narasumber ini adalah bagian dari keinginan yang ingin saya observasi. Beliau berkarir dalam bidang pendidikan dan keguruan, dan inilah bagian dari laporan saya. Dan inilah narasumbernya dengan Kak Erlin. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Kak Erlin ini ngajar di mana, Kak? Di Taman Siswa Karangtengah. Oh, Taman Siswa Karangtengah, itu di daerah mana? Di daerah Beringin, Sumatera Utara. Oh, daerah Beringin, Sumatera Utara ya, dekat dengan Toba ya Kak, dengan Danau Toba ya Kak. Iya, kurang lebih seperti itu. Oh begitu. Oke, jadi Kakak ini udah ngajar berapa lama ya kira-kira? Kurang lebih hampir 5 tahun ya. Oh 5 tahun, oh lumayan juga ya. Dan maksudnya untuk ke profesi Kakak ini memang keinginan Kakak atau memang nggak sengaja aja di dunia pendidikan ini, keguruan ini? Sebenarnya dari kecil cita-cita emang jadi guru ya. Karena Oh, memang lebih senang ngajarin orang banyak, ngajarin anak-anak. Jadi sampai tamat SMA akhirnya orang tua rekomendasikan ke keguruan karena memang melihat potensi saya sepertinya ada berkecimpung di dunia pendidikan. oh begitu. Jadi untuk saat ini ngajar apa Kak? Atau mungkin kelas berapa ngajar? Kalau untuk saat ini saya ngajarnya IPS ya, atau ekonomi di tingkat SMP ataupun SMA yang ada di ini taman siswanya. Oh begitu. Oke, berarti kurang lebih 5 tahun ya Kak. Untuk maksudnya apa sih Kak yang membuat Kakak tertarik buat jadi seorang guru itu? Kalau saya pribadi karena emang saya senang ya untuk sama anak-anak, dan karena memang saya suka berbagi ilmu makanya saya terjun di dunia pendidikan. Oh begitu. Jadi kalau itu kan apa maksudnya kesukaannya ya, kesenangannya yang Iya. tanda kutip menarik Kakak keguruan. Nah kalau ada nggak hal-hal yang tanda kutip yang yaitu yang Kakak mungkin nggak suka, atau mungkin hal-hal yang tanda kutip Kakak nggak prefer nih di sini, nggak kayaknya ada hal yang Kakak nggak, ya pokoknya ada hal yang kurang baik lah yang Kakak nggak suka apa dalam Kalau diri saya keguruan? sendiri sih di kurikulum ya, karena setiap ganti presiden, ganti menteri, ganti juga kurikulum. Jadi susah untuk menyesuaikan kurikulum A dengan B dengan anak yang sebelumnya dengan yang sekarang. Jadi seperti Oh susah gitu, ya, agak kesulitan. kesulitannya malah di apa untuk Kurikulum. kurikulum ke anaknya daripada ke kurikulum ke. Dan kita harus menyesuaikan si kurikulum ini dengan karakter anaknya. Sementara kan kita nggak bisa untuk nyamain nih kurikulum yang sebelumnya dengan yang ini ke anaknya gimana. Jadi kayak kurikulum 2013 itu menuntut anak lebih aktif. Tapi kalau dan untuk RPT itu harus jalan setiap harinya. Jadi kalau anak yang mungkin tanda kutip kesulitan dalam mengingat jadinya tertinggal karena kita harus ngejar untuk rencana pembelajarannya. Oh berarti kurikulum tuh lebih susahnya malah ke siswa ya daripada maksudnya ke gurunya juga. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oh, Kita menyalurkan untuk apa? Untuk materi pembelajarannya juga kita harus, kalau kata anak sekarang harus ngebut ya, padahal anak belum tentu paham gitu. oke 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 oke. Yang mungkin yang terakhir nih Kak, Kakak ada nggak pesan-pesan buat para guru atau mungkin bagi kami kayak mahasiswa-mahasiswa ini yang punya keinginan buat jadi seorang guru atau berkecimpung di dunia pendidikan, pesan-pesannya Kak, boleh Kak? Kalau pesan-pesannya sih lebih sabar ya, apalagi ya menghadapi anak-anak yang sekarang harus butuh kesabaran ekstra. Setelah itu untuk menciptakan suasana mengajar itu gimana lebih menyenangkan supaya anak-anak tidak bosan ya, karena kan anak-anak sekarang lebih senang yang belajar sambil bermain. Gimana cara kita menciptakan metode pembelajaran dengan media-media yang ada. Oh begitu. Oke, ya udah mungkin itu aja Kak ya. Makasih atas wawancaranya dan pengalamannya lumayan unik sekali, menarik. Oke, mungkin mungkin itu saja yang mampu saya wawancari dari narasumber, karena ya apa namanya, menarik juga apa yang dapat kita gali dari narasumber tentang bagaimana pengalaman jadi seorang guru dan segala macamnya, dan suka dukanya juga, hal-hal yang tidak tanda kutip yang beliau tidak senangi juga diaspirasikan, dan pesan-pesannya tadi juga sudah diutarakan oleh Kak Erlin. Oke, mungkin itu saja wawancara kami. Kami akan kembalikan ke hasil
hasil kesimpulan observasi kami. Terima kasih. Oke, dari